Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi lebih lanjut lagi, sebagai pendahuluan, mungkin kita sering merasa kasihan pada orang-orang yang tidak memiliki gereja, dan kita mengetahui bahwa mereka kehilangan pengalaman dan hubungan khusus yang hanya dapat diakses melalui komunitas orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus, yang notabene di sini adalah orang-orang yang bergereja. Ataupun kita mungkin sering hanya berfokus pada tantangan untuk menjangkau orang-orang yang tanpa gereja dengan cara memberikan Injil dan memotivasi mereka untuk dapat menghadiri acara-acara peribadahan atau keagamaan yang dilakukan di dalam gereja. Hal ini juga kami lihat dan kami perhatikan di dalam materi kami. Orang-orang yang tanpa gereja ini sudah terjadi di beberapa dekade terakhir gitu. Dimulai dari awal tahun 90-an, banyak orang-orang yang tidak bergereja yang kemudian berlanjut kepada tahun 2000-an, yaitu pada sampai saat ini, bahkan di masa pandemi saat ini. Ya, dari tahun 90-an sampai saat ini terjadi perubahan besar yang nyata, yang itu juga menjadi tantangan buat pemimpin-pemimpin gereja pada saat ini. Oleh karena itu, untuk memahami churchless ini, kita akan mendengarkan penjelasan materi yang akan dibawakan oleh teman-teman saya. Oke, baik, kita masuk ke dalam poin yang pertama. Di sini saya akan terlebih dahulu memberitahukan bahwa churchless ini dilakukan oleh Barna Group. Mereka melakukan metode penelitian terhadap warga masyarakat Amerika yang mereka nilai warga Amerika Utara tepatnya tidak lagi ikut dalam kegiatan peribadahan di gereja ataupun tidak lagi aktif dalam pelayanan-pelayanan di dalam gereja. Nah, oleh karena itu kita akan masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu menafsirkan budaya. Ya, budaya ini tentunya di tempat yang berbeda pasti juga mempunyai budaya masing-masing dan memiliki budaya yang berbeda juga begitu. Nah, untuk menafsirkan budaya, untuk yang kami pahami bahwa budaya ini menjadi salah satu realitas substansial, dan itulah yang sebenarnya menjadi tantangan bagaimana kita bisa hidup setia di dalam dunia tanpa harus seperti keluar jalur. Oleh karena itu, churchless ini menegaskan bahwa dunia memang telah berubah secara signifikan selama beberapa dekade terakhir. Di dalam gereja, sebelum kita masuk ke dalam churchless ini, apa maksud arti churchless ini? Ternyata di dalam gereja ada 4 segmen besar yang terdapat di dalam gereja. Yang pertama itu ialah yang aktif ke gereja. Yang aktif ke gereja ini ialah mereka yang rutin ke gereja, yang biasanya bisa rutin sebulan sekali, seminggu sekali, atau bahkan lebih sering, yang berdasarkan pelacakan di tahun 2014, kelompok ini mewakili 49% dari populasi orang dewasa. Yang kemudian jemaat minimal. Nah, jemaat minimal ini adalah mereka yang hadir beberapa kali dalam setahun saja, tetapi kemunculan di gedung-gedung gereja itu jarang terjadi dan sering kali tidak terduga. Pengecualian untuk faktor prediktabilitas. Nah, kemudian itu yang diberikan label oleh peneliti yaitu Barna Group, yaitu CEO. Referensi ini untuk kecenderungan mereka yang muncul di event-event kekristenan seperti Natal ataupun Paskah saja. Untuk kategori ini dihitung sekitar 8% dari semua orang dewasa. Dan kemudian ada yang ketiga, the church. The church ini adalah mereka yang telah di gereja di masa lalu gitulah ya, yang mereka sudah bergereja di tahun-tahun yang lalu gitu. Dulunya mereka gereja, tetapi mereka hiatus ataupun hiatus pada dasarnya kan tidak lagi gereja ataupun berhenti untuk jangka waktu tertentu, hanya sementara. Nah, banyak dari orang-orang ini memiliki sejarah pola kehadiran di gereja gitu, melalui fase-fase ketika mereka terlibat diikuti oleh fase
dan ketika mereka tidak terlibat, dan seterusnya gitu. Yang kemudian yang keempat adalah orang yang tidak bergereja. Nah, orang yang tidak bergereja adalah orang yang tidak pernah menghadiri kebaktian gereja. Karena di Amerika Serikat adalah salah satu negara yang paling banyak memiliki gereja di dunia. Orang-orang yang murni tidak bergereja relatif jarang di landscape keagamaan Amerika Serikat. Hanya 10% dari masyarakat dewasa, dan ini bisa tergolong nilai yang sangat kecil bila dihitung ataupun dibandingkan dengan warga masyarakat yang ada di Amerika Serikat, atau terlebih khususnya di Amerika Utara. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian momen budaya kita. Penelitian pelacakan Barna menegaskan bahwa perubahan substantif pada kenyataannya telah terjadi di antara orang-orang dewasa tanpa gereja di negara itu, dalam hal ini Amerika, selama beberapa dekade terakhir. Orang-orang yang tidak bergereja saat itu jauh lebih kecil kemungkinannya untuk berasal dari latar belakang gereja daripada yang sebelumnya. Selain itu, orang yang tidak bergereja hari ini memiliki harapan yang berbeda dari keterlibatan gereja dari dekade sebelumnya. Nah, dalam bab ini, kelompok berharap dapat memberikan gambaran tentang bagaimana orang-orang tanpa gereja saat ini berbeda dari rekan-rekan mereka di masa lalu dalam hal sikap mereka terhadap gereja. Bagaimana budaya kita berubah? Tidak dapat dipungkiri bahwa seiringnya berjalan waktu, budaya akan mengalami perubahan. Pembahasan pertama tentang sekularisasi meningkat. Barna melakukan penelitian pada orang-orang tidak bergereja di Amerika Serikat. Dalam penelitian tersebut, data menunjukkan beberapa perbedaan generasi yang mencolok dalam hal sekularisasi, menunjukkan bahwa kita harus mengharapkan pergeseran yang berkelanjutan dari bangsa Kristen di tahun-tahun mendatang. Polanya tentu tidak terbantahkan, yaitu semakin muda generasinya, maka semakin ia pasca Kristen. Nah, selain karena sekularisasi meningkat, penggunaan alat yang serba digital juga menyumbang perubahan budaya dalam gereja. Pada akhirnya, manusia disibukkan dengan berbagai macam digitalisasi dan pekerjaan-pekerjaan, lalu kita mendapatkan banyak orang yang berpikir bahwa mereka tidak punya waktu untuk ke gereja. Manusia juga berakhir dengan waktu tatap muka yang lebih jarang untuk menjangkau orang-orang tanpa gereja dan membentuk pandangan dunia tentang orang-orang yang bergereja. Selain itu, hadirnya media sosial yang dapat menghubungkan orang dari manapun dan kapanpun juga memicu orang-orang tanpa gereja semakin tidak bergereja. Oleh sebab itu, penting bagi komunitas iman seperti gereja sebaiknya mempertimbangkan bagaimana menyalurkan sumber daya digital untuk mereka terlibat dan memperlengkapi kaum muda Kristen untuk terhubung dengan sesama penduduk asli. Nah, selanjutnya adalah mengubah persepsi diri. Dari data pelacakan Barna sejak awal tahun 2000-an, menunjukkan pergeseran dalam cara orang Amerika melihat diri mereka sendiri. Sejak berbagai peristiwa bencana yang mereka alami seperti 9/11, Badai Katrina, dan lainnya, banyak orang Amerika yang mengakui bahwa mereka stres dan kesepian dan tidak lagi bahagia. Nah, dalam hal ini, perubahan persepsi ditunjukkan dari orang-orang yang mengalami kebahagiaan, lalu menjadi kesepian, mengalami keuntungan, lalu kerugian. Oleh sebab itu, menempatkan diri di tengah-tengah persepsi menjadi hal yang penting agar masalah itu dapat terlihat dengan jelas, sehingga mengubah persepsi diri ini penting bagi orang-orang yang tidak bergereja dan mulai memandang bagaimana jika seharusnya mereka bergereja. Setelah kita membahas bagaimana budaya kita berubah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana menyikapi gereja berubah. Yang pertama adalah gereja tidak lagi mainstream. Bergereja perlahan namun tak terbantahkan kehilangan perannya sebagai bagian normatif dari kehidupan Amerika. Pada tahun 1990-an, kira-kira 1 dari setiap 7 orang dewasa yang belum pernah ke gereja tidak pernah menghadiri gereja secara teratur. Dari hal ini, dapat dikatakan bahwa gereja menjadi semakin asing bagi jutaan orang Amerika. Namun, orang-orang yang tidak memiliki gereja sebagian besar masih terdiri dari orang-orang dewasa yang tidak bergereja. Selanjutnya, poin pergi ke gereja kehilangan daya tarik. Dalam persentase, terlihat bahwa semua orang dewasa Amerika Serikat pada tahun 1993 ada sebanyak 85% orang Kristen yang datang ke gereja dan rutin hadir dalam peribadahan dan persekutuan.
Sedangkan pada tahun 2014, 11 tahun setelahnya, berkurang menjadi 76% orang-orang yang rutin datang ke gereja. Hal ini membenarkan pernyataan dari pola sebelumnya bahwa semakin muda generasi, semakin banyak orang yang tidak pergi bergereja. Selanjutnya adalah skeptisisme terhadap kontribusi gereja kepada masyarakat. Ketika masyarakat Amerika Serikat ditanya apakah mereka percaya sebuah gereja adalah kehadiran yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dalam suatu komunitas, kebanyakan orang dewasa yang tidak memiliki gereja bersikap agak positif atau sedikit acuh tak acuh. Meskipun banyak dari orang-orang yang tidak memiliki gereja memiliki pandangan positif tentang gereja, sejumlah besar juga tidak tahu apa yang telah dicapai orang Kristen di negara ini, baik untuk yang lebih baik atau untuk yang lebih buruk. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja dampak terbesar atau kontribusi penduduk Kristen ke Amerika berdasarkan survei pada orang Kristen di Amerika Serikat. Yang pertama ada keberhasilan atau kontribusi positif terbesar dari populasi Kristen ke Amerika selama beberapa tahun terakhir ditandai dengan adanya tindakan membantu orang percaya pada Tuhan atau penginjilan, memiliki moral atau nilai tradisional, mencegah aborsi, menentang pernikahan gay, dan menekankan pentingnya pernikahan tradisional, serta melayani fakir miskin atau yang kurang mampu. Selanjutnya, berdasarkan hasil survei, pendapat orang Kristen di Amerika Serikat terhadap kegagalan terbesar atau kontribusi negatif dari populasi Kristen ke Amerika selama beberapa tahun terakhir, itu dengan adanya orang yang melakukan tindakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal atau bentuk ujaran kebencian atas nama Kristus. Lalu dia terlalu politis, adanya skandal pelecehan seksual di gereja Katolik, terlalu kritis, tidak toleran, dan sangat fanatik. Lalu, bagaimana gereja dapat berkontribusi secara positif bagi komunitas di Amerika Serikat? Menurut hasil survei, beberapa hal yang dapat diberikan oleh gereja sebagai bentuk kontribusi positif yaitu mengatasi kemiskinan, melayani pemuda, keluarga, dan lansia, menanamkan nilai-nilai Alkitabiah, membantu mereka yang sedang dalam masa pemulihan, mengatasi masalah di tempat kerja, pendidikan maupun masalah keuangan, dan melayani masyarakat, dan masih banyak hal lainnya. Ya, kemudian kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu beberapa kesenjangan yang terjadi. Ya, memang ini pada dasarnya menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa orang-orang untuk lebih memilih tidak bergereja ataupun tidak ikut dalam berpelayanan di dalam gereja, terkhususnya di dalam konteks sebagai masyarakat Amerika pada saat itu ya. Nah, terlepas sebenarnya juga ini terlepas dari komunitas gereja itu ataupun komunitas yang terdapat dalam gereja itu memberikan manfaat seperti manfaat dalam spiritual ataupun dalam proses berpikir gitu. Nah, namun faktanya dalam beberapa dekade terakhir pertumbuhan jumlah orang dewasa yang tidak bergereja atau memilih tidak bergereja itu sangat besar dan tergolong sangat mengejutkan gitu. Tetapi ini relatif lebih sedikit orang dewasa yang murni tidak bergereja, dan ini sebenarnya menjadi peringatan gitu, karena hanya sekitar 1 dari 10 orang dewasa yang tidak pernah menghadiri gereja di dalam hidupnya. Ya, memang pada dasarnya juga mayoritas dari individu yang tidak bergereja memiliki pengalaman langsung dengan satu atau lebih gereja Kristen, dan berdasarkan sampel itu telah memutuskan bahwa mereka dapat menggunakan waktu mereka dengan lebih baik dengan cara lain ketimbang ikut di dalam bergereja. Nah, sebenarnya fakta ini seharusnya memotivasi kita untuk memeriksa bagaimana gereja, kondisi gereja gitu ya, supaya bisa memberikan motivasi sekaligus memberikan manfaat dan memberikan suatu pemenuhan kebutuhan dari warga jemaat gereja. Jadi tidak hanya berfokus pada spiritual, tetapi berfokus juga kepada kebutuhan yang beberapa kesenjangan yang terjadi, yaitu pernikahan. Memang benar orang-orang tidak bergereja menurut penelitian yang dilakukan oleh Barna Group ini, yang tidak bergereja adalah laki-laki ketimbang perempuan, karena 54% dari yang tidak bergereja adalah laki-laki dibandingkan dengan 46% dari yang bergereja. Tentu juga sebenarnya kesenjangan ini dipengaruhi secara geografis juga. Ada pemisahan yang terjadi, yaitu kesenjangan terbesar yang ditemukan di negara-negara pantai Pasifik yang ada di Amerika gitu. Dan itu juga yang menjadi
nilai yang tertinggi gitu, bisa dibilang 20% yang belum bergereja dari 14% yang bergereja. Ya, kesenjangan rata-rata antara yang bergereja dan tidak bergereja di 10 divisi sensus Amerika Serikat itu hanya 2,5 poin persentasinya gitu. Nah, lebih menonjol lagi itu adalah persoalan demografis yang memberikan demografis sekaligus yang berkaitan dengan pernikahan dan usia. Meskipun pernikahan ini juga tidak lepas dari kaitannya dengan budaya. Dan ini juga menjadi agak sedikit berkorelasi dengan kehadiran di gereja. Di antaranya yang tidak bergereja, kurang dari setengah 44% itu sudah menikah. Sementara jumlah mendekati 6 dari 10 di antara yang bergereja. Nah, proporsi ini lebih besar dari yang tidak bergereja, yaitu sekitar 29%. Nah, dengan kata lain, semakin muda seseorang, semakin kecil kemungkinan dia menghadiri kebaktian gereja, meskipun perbedaannya tidak sedramatis yang kita pikirkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persepsi iman, Kristen, dan gereja. Nah, dalam bab 4 ini timbul akan pertanyaannya, yakni apa yang dipikirkan dan dirasakan orang yang belum bergereja atau tidak bergereja tentang agama. Nah, ada beberapa, yakni ada 3 hal tentang gambaran iman, gambaran akan Kristenan, dan gereja. Yang pertama, gambaran akan iman. Mereka yang tidak bergereja ini memiliki sedikit perbedaan dengan gagasan tentang iman dengan orang-orang yang bergereja. Dan dimana juga orang-orang yang tidak bergereja itu akan ada 2 perbedaannya juga. Nah, sebagian besar orang yang tidak bergereja memiliki persepsi positif tentang Yesus. Tetapi sebagian besarnya juga itu belum mempertimbangkan secara mendalam tentang imannya. Jadi ada yang belum mempertimbangkan dan ada yang sudah memiliki persepsi positif tentang Yesus. Nah, kemudian hanya sedikit orang tanpa gereja yang anti iman atau memendam permusuhan terhadap Tuhan. Nah, mereka yang tidak gereja ini lebih tidak tertarik, kesannya itu tidak tertarik dengan iman mereka daripada memusuhi iman itu sendiri. Kemudian gambaran mereka tentang Kristenan, hampir setiap orang yang tidak bergereja atau 99% ini sadar akan kekristenannya. Sebab 2/3 masih menganggap diri mereka sebagai orang Kristen. Namun kekristenan sendiri di Amerika itu sedang menurun, di mana hanya ada 30% orang-orang yang tidak bergereja menyukai pengakuan bahwa ia orang Kristen, sedangkan 38% para pengunjung gereja yang bersedia melawan pandangan publik dan merangkul identitas iman Kristen mereka. Nah, kemudian gambaran mereka tentang gereja, bahwa kita bisa lihat bahwa kebanyakan orang dewasa yang tidak memiliki gereja atau dulunya pernah bergereja kemudian tidak bergereja atau churchless ini, keputusan untuk menghindar dari gereja itu mereka lakukan secara sadar dan disengaja. Jadi motivasi mereka untuk kembali itu bukanlah hal yang kecil. Nah, survei yang Barna Group lakukan itu mengungkapkan bahwa sekitar 1/4 orang yang tidak bergereja percaya bahwa pengalaman khas gereja itu membosankan. Nah, meskipun demikian mereka juga tidak sepenuhnya membenci gereja. Selanjutnya pada bab 5 ini membahas mengenai melakukan iman. Nah, perilaku keagamaan orang tanpa gereja ini, atau menghindari kebaktian di gereja ini, mereka tidak berarti menghindari sepenuhnya. Mereka tidak meninggalkan semua kegiatan iman yang berhubungan dengan gereja, hanya saja kegiatan keagamaan mereka itu dilakukan secara pribadi atau dilakukan dalam keluarga atau lingkup tertentu. Nah, contohnya saja tindakan iman akan hal alkitabiah. Kebanyakan orang dewasa yang belum bergereja atau tidak bergereja itu memiliki Alkitab, dan jutaan dari mereka itu tetap membacanya secara teratur. Nah, meskipun setengah dari mereka percaya bahwa setidaknya sebagian dari isi Alkitab itu dapat dipertahankan dan berharga. Mereka juga tidak bergereja, yang tidak bergereja ini tidak terdidik dengan baik dalam mempelajari isi Alkitabiah, karena mereka tidak bisa menafsirkan maknanya dengan baik. Mereka butuh bantuan dari pendeta ataupun yang belajar mengenai teologi atau gereja itu sendiri. Nah, sedangkan mereka yang tidak bergereja itu tidak mendapatkan dengan baik. Kemudian berhubungan dengan Tuhan. Mayoritas orang dewasa yang bergereja ini berdoa kepada Tuhan selama minggu-minggu tertentu. Nah, 6 dari 10 mengatakan mereka tidak percaya Tuhan berbicara pada mereka, sedangkan sekitar 1/6 yakin Tuhan bicara kepada mereka.
dan sisanya tidak yakin tetapi tetap terbuka terhadap kemungkinan yang ada. Nah, dengan demikian bisa kita lihat bahwa orang dewasa yang tidak bergereja ini cenderung tidak menginvestasikan banyak energi untuk memperdalam hubungannya mereka dengan Tuhan. Nah, kemudian melihat dari ekspresi keagamaan, doa dan penyembahan pribadi bukanlah satu-satunya cara orang dewasa yang belum bergereja mengekspresikan dalam diri mereka sendiri secara rohani. 6 dari 10 orang dewasa yang tidak bergereja ini mengakui bahwa iman yang mereka miliki saat ini tidak berbeda dengan kedewasaan rohani mereka ketika kecil. Keyakinan orang tanpa bergereja atau keyakinan agama yang mendefinisikan iman orang yang belum bergereja. Poin yang pertama yaitu keyakinan tentang Tuhan. Di sini Tuhan memiliki reputasi yang biasa-biasa saja dengan jutaan orang di Amerika. Ketika diminta untuk memilih dari serangkaian kemungkinan untuk menjelaskan tentang gambaran Tuhan, ada beberapa orang, 4 dari 5 yang bergereja memilih pencipta yang maha tahu, maha kuasa dan sempurna dari alam semesta. Alam semesta yang masih menguasai dunia saat ini. Namun kurang dari setengahnya orang yang tidak bergereja memilih deskripsi untuk melihat pandangan-pandangan lain tentang sifat Allah. Tidak ada yang lebih populer daripada deskripsi ortodoks secara bersama-sama. Lebih diterima secara luas oleh orang-orang yang tidak bergereja daripada pandangan Alkitabiah. Yesus Kristus adalah sumber kebingungan lainnya di antara orang-orang tanpa gereja. Hanya setengah dari mereka yang memiliki pendapat tentang Dia dengan satu dan lain cara. 3 dari 10 sangat setuju bahwa ketika Yesus hidup di bumi, Yesus adalah manusia dan Ia melakukan dosa seperti yang dilakukan orang lain. Sejumlah kecil sangat tidak setuju dengan karakteristik Yesus itu. Orang dewasa yang tidak bergereja menganggap orang-orang yang menjalani kehidupannya tanpa dosa yaitu adalah orang yang berkulit hitam, dan mereka hidup di negara bagian merah. Namun hanya sebagian kecil dari masing-masing kelompok tersebut menyangkal dengan tegas bahwa Yesus Kristus adalah orang pendosa. Pandangan mereka tentang Tuhan dan Yesus tidak mengherankan bahwa orang ketiga dari Trinitas juga memiliki nasib yang buruk. Sementara sekitar setengah dari orang yang tidak bergereja tidak memiliki pendapat yang lemah tentang sifat Roh Kudus. Pandangan yang berlaku adalah bahwa Roh Kudus hanyalah simbol dari kuasa atau kehadiran Tuhan, tetapi bukan entitas yang hidup. Lebih dari sepertiga orang yang tidak bergereja sangat mendukung deskripsi ini, sementara hanya 14% yang menolaknya dengan keras. Poin berikutnya ialah keyakinan tentang akhirat. Salah satu penekanan dominan dari gereja di Protestan adalah membahas apa yang terjadi setelah seorang meninggal. Gereja Injili khususnya menekankan pentingnya menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi yang memberikan jaminan tentang tujuan kekal seseorang. Akan tetapi kebanyakan orang Amerika dan terutama kebanyakan orang yang dewasa namun tidak bergereja tidak berbagi keasikan Injili dengan keselamatan kekal, mengingat pandangan teologis mereka tentang Tuhan dan Yesus Kristus dan penolakan mereka terhadap gagasan bahwa perang supernatural sedang terjadi untuk kesetiaan jiwa mereka. Tidak mengherankan bahwa orang dewasa yang tidak bergereja acuh tak acuh terhadap pentingnya dan sarana keselamatan. Dan sekarang kita masuk dalam bagian lahir lagi dan tidak bergereja. Poin yang pertama ialah paradoks mempercayai Kristus tetapi bukan bergereja. Banyak orang memiliki reaksi yang sama ketika mereka mengetahui bahwa 1 dari 6 orang dewasa yang belum bergereja dilahirkan kembali. Para pendeta yang mendengar statistik ini berpendapat bahwa tidak mungkin mengandalkan Yesus untuk anugerah kekal dan dengan sengaja menghindari keterlibatan dalam gereja-gereja. Namun banyak dari orang percaya yang bersemangat bahwa ini telah memilih untuk melepaskan diri dari gereja yang mereka yakini terlalu berbeda dari keluarga iman yang mereka lihat di dalam Alkitab. Keselamatan ini tetap utuh dan tidak ada hubungannya dengan kehadiran mereka di gereja.
Meskipun faktanya banyak gereja dan para pemimpin gereja bertindak seolah-olah kedua masalah itu tidak dapat dipisahkan. Poin yang kedua ini merupakan bukan sebuah pola yang baru. Orang-orang yang dilahirkan kembali atau dilahirkan lagi, klasifikasi yang tidak didasarkan pada identifikasi diri, tetapi pada mereka yang telah membuat komitmen pribadi kepada Yesus Kristus. Yang penting di dalam hidup mereka, dan mereka percaya bahwa mereka akan pergi ke surga karena mereka telah mengakui dosa-dosa mereka, dan mereka menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Hal ini merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari sekitar 18 juta orang. Jika mereka semua kembali ke gereja lokal dalam 5 tahun ke depan, arus masuk akan mewakili migrasi terbesar di gereja-gereja Kristen selama periode 5 tahun dalam sejarah di Amerika Serikat. Dilihat secara berbeda, jika orang-orang percaya itu kembali dan tersebar merata di sekitar 320.000 gereja Protestan konvensional negara itu, setiap jemaat akan tumbuh rata-rata dari 50 orang dewasa. Berikutnya kita akan masuk dalam alasan orang memilih untuk meninggalkan kehidupan gereja. Sampai saat ini tidak ada satu alasan pun yang menjelaskan mengapa kebanyakan orang yang belum gereja saat ini telah meninggalkan gereja. Sebagian besar keputusan hidup mereka yang signifikan didorong oleh pertemuan faktor-faktor yang bergabung untuk mendorong kehidupan untuk melampaui batas ke dalam perilaku yang baru. Mengingat gaya hidup terfragmentasi yang umum dalam budaya saat ini, maka alasan setiap orang yang keluar dari gereja adalah untuk memahami pola yang berbeda di luar gereja. 4 dari setiap 10 orang dewasa muda yang menjadikan pengunjung tetap gereja saat remaja termasuk dalam kategori ini. Orang dewasa muda yang mencerminkan semangat generasi mereka mencoba setiap pandangan dunia, gaya hidup, dan jalur yang terbuka bagi mereka, sehingga mengutamakan pengalaman dan hubungan daripada kebenaran dan pengekangan. Mereka masih menyebut diri mereka sebagai seorang Kristen dan umumnya memiliki pandangan positif tentang iman Kristen, tetapi tingkat keterlibatan mereka telah menurun secara dramatis dan rasa memiliki mereka terhadap komunitas agama tertentu yang terorganisir telah menguap. Sebagian daripada orang-orang juga merasa bahwa mereka adalah orang-orang buangan, orang yang merasa tersesat di antara budaya gereja dan budaya yang lebih luas yang dimiliki. Orang buangan ini tidak anti-Kristen atau bahkan anti-gereja. Mereka hanyalah individu-individu yang tidak sesuai dengan pola khas yang diharapkan atau didukung oleh gereja. Mereka dicirikan oleh keinginan untuk mengikuti Yesus, sementara pada saat yang sama secara otentik terhubung dengan dunia mereka. Orang yang menyebutkan mereka sebagai orang buangan ini adalah mereka yang taat kepada Tuhan dan menerima serta berpengaruh di pasar budaya yang lebih luas. Di mata mereka, gereja sering membuat kesulitan. Orang buangan cenderung mengajukan banyak pertanyaan saat mereka mencoba mencari cara untuk menerapkan keyakinan mereka dalam perubahan. Sebagian orang juga yang berlatar belakang Kristen adalah mereka yang disebut sebagai anak-anak yang hilang. Mereka yang keluar dari gereja karena mereka tidak lagi menerima kekristenan. Dengan begitu, terdapat perkembangan melalui setiap perjalanan iman. Intinya adalah bahwa orang-orang Kristen yang hilang seringkali memulai perkembangan mereka menjauh dari kekristenan sebagai orang buangan dan menjadi seorang pengikut Kristus yang sungguh-sungguh yang merasa terjebak di antara gereja dan budaya. Lalu, mengapa dewasa muda memutuskan hubungan dengan gereja? Disebabkan karena menurut mereka gereja tampak membatasi dan terlalu protektif dalam kehidupan jemaat. Kedua adalah kekristenan yang dipraktikkan terlalu dangkal, sehingga pelayanan yang disampaikan oleh para pelayan tidak dapat menambah iman dan spiritualitas mereka. Gereja tampaknya bertentangan dengan sains. Gereja juga menghakimi dan kaku tentang seksualitas
berikutnya adalah eksklusivitas kekristenan adalah sebuah belokan. Gereja tidak bersahabat dengan mereka yang ragu, dan dengan demikian mereka perlunya mendapatkan pendekatan baru dari gereja. Lalu pandangan orang yang tidak gereja terhadap gereja adalah mereka menganggap bahwa gereja itu adalah suatu komunitas yang memiliki banyak tuntutan. Sebab sebagai contoh, banyak orang tua yang datang ke gereja hanya untuk melaksanakan misi, yaitu untuk menikahkan, membaptis, dan menerima sakramen daripada anak-anak mereka yang dilayankan oleh gereja. Sehingga hampir setengah dari orang-orang yang tidak memiliki gereja mengatakan keluarga adalah prioritas tertinggi mereka. Orang yang tidak bergereja melihat keluarga sebagai jaringan hubungan yang memberikan dukungan pribadi, keamanan, rasa memiliki, tujuan, kenyamanan, dan kesempatan untuk menerima dan memberikan cinta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang bergereja adalah orang-orang yang memiliki keluarga, memiliki anak, dan memiliki pasangan. Namun sebagian orang-orang yang bergereja namun belum memiliki anak adalah mereka memiliki komitmen yang tinggi, dan menurut mereka itu adalah suatu kebahagiaan bagi mereka yang telah menikah. Dengan demikian dampak gereja bagi keluarga adalah gereja berhak dan memiliki kewajiban untuk melayani setiap orang, baik itu memiliki keluarga, baik itu memiliki anak, sehingga orang-orang yang tidak bergereja merasakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh gereja adalah pelayanan yang didasarkan melalui kasih Yesus Kristus. Masuk kepada pembahasan tentang tujuan, moral, dan nilai di hati orang dewasa tanpa gereja. Tujuan terpenting dalam hidup yang paling populer adalah mengalami kesehatan yang baik dan berhasil dalam pekerjaan atau karir mereka. Tujuan lain yang sering disebut adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik, mengasuh anak-anak mereka untuk menjadi sukses atau nyaman secara finansial, untuk panjang umur, dan untuk mengalami kebahagiaan dan kepuasan. Hanya 2% yang mencantumkan tujuan yang berkaitan dengan iman atau spiritual. Masuk kepada moral dan nilai. Secara ideologis, mereka yang tidak bergereja berbeda dengan banyak orang yang rutin menghadiri kebaktian di gereja. Kekhasan ini muncul paling jelas ketika kita mempelajari moral dan nilai-nilai. Hampir 1 dari 10 orang yang tidak memiliki gereja berpaling ke kitab suci untuk bimbingan moral, sementara 3% bergantung pada standar manusia saat ini. Orang yang bergereja adalah lebih cenderung mengandalkan Alkitab. 39% mengatakan mereka menggunakannya sebagai kompas moral mereka. Refleksi tentang cita-cita yang belum bergereja. Kebanyakan orang yang tidak bergereja sama sekali tidak tertarik untuk merenungkan moral mereka, mempertimbangkan kembali apa yang benar atau yang salah, atau mendengar bahwa ada sumber yang pasti untuk mengetahui perbedaannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mencapai skeptik. Yang pertama, ateis dan agnostik adalah merek berbeda dari orang yang tidak bergereja. Kita tahu bahwa skeptis adalah ateis, di mana mereka ini tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Sedangkan agnostik, mereka tidak yakin bahwa Tuhan itu ada. Akan tetapi, mereka ini sangat terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan yang ada. Bagi penganut skeptis, pelayanan yang efektif itu bukan hanya menghasilkan kehadiran gereja, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana penerimaan dan pelukan mereka akan Kristus sebagai juru selamat dan juga Tuhan. Yang kedua, pergeseran demografis di antara skeptis. Nah, skeptis pada saat ini sangat berbeda dengan 2 dekade lalu, di mana pada saat ini rata-rata skeptis lebih muda daripada di masa lalu. Skeptis saat ini cenderung lebih berpendidikan daripada masa lalu, di mana 2 dekade lalu sepertiga dari skeptis ini merupakan lulusan perguruan tinggi. Namun saat ini setengah kelompok ini memiliki gelar sarjana.
banyak para pengamat mengklaim bahwa perguruan tinggi dan universitas merupakan tempat berkembang biaknya sentimen anti Tuhan. Nah, jadi mereka memberikan pendapat dan juga ada beberapa data serta dukungan untuk gagasan bahwa kampus itu adalah tempat ternyaman orang muda meninggalkan Tuhan dan mengambil kendali penuh atas dirinya sendiri. Yang ketiga adalah iman dan kebodohan. Nah, ada 3 komponen utama yang menyebabkan ketidakpercayaan mereka akan keberadaan Tuhan, yaitu penolakan terhadap Alkitab, kurangnya kepercayaan pada gereja lokal, dan penguatan budaya dari pandangan dunia sekuler. Nah, para skeptis ini menolak gagasan bahwa Alkitab itu adalah suci atau supranatural dengan cara apapun. 2 dari sepertiga mereka meyakini itu hanyalah buku cerita, dan sebagian dari mereka mengakui bahwa Alkitab hanya sebagai dokumen sejarah yang berisi tentang cerita-cerita unik namun bukan yang diilhami Tuhan. Nah, dari sini kemudian kita sebagai umat Kristen, tugas kita adalah menghadirkan Kristus bagi orang-orang sekitar kita. Karena bagaimanapun kita tahu para penganut skeptis melihat Alkitab sebagai buku yang berisi tentang nasihat. Jadi ada kemungkinan besar mereka percaya akan isi Alkitab. Masuk ke materi berikutnya, yaitu pengalaman iman dan perjalanan spiritual orang dewasa yang belum bergereja adalah sebuah pencarian. Dalam hal ini, ada titik sentuh utama dalam pencarian iman spiritualitas seorang dewasa. Titik sentuh utama itu dibagi menjadi 3 pendekatan gereja yang secara umum tampaknya memiliki efek yang paling positif pada potensi untuk mereka agar bisa kembali ke gereja lagi. Yang pertama, mengembangkan hubungan, dalam hal ini taktik relasional. Mengundang mereka yang tidak bergereja melalui teman terpercaya untuk hadir bersama ke gereja. Dalam hal ini, pendekatan secara relasional atau pendekatan secara pribadi yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau bahkan lebih. Yang kedua, menggait mereka melalui kunjungan ke rumah oleh pendeta atau anggota gereja untuk membahas kemungkinan mereka menghadiri gereja. Jadi pendekatan ini membuat pendeta untuk bisa datang dan hadir ke tempat atau ke rumah para jemaat yang dituju. Titik satu yang kedua, yaitu ada mensponsori acara. Dalam hal ini adalah pemasaran untuk gereja. Mereka akan jauh lebih tertarik untuk mempertimbangkan sebuah gereja jika menghadiri acara yang menarik seperti konser atau seminar yang disponsori oleh gereja terdekat atau gereja dari arasnya. Dengan asumsi bahwa acara tersebut dilakukan secara profesional, banyak orang tanpa gereja melihat petualangan ini sebagai cara yang aman untuk diperkenalkan kepada orang-orang, lingkungan, dan budaya gereja yang mensponsorinya. Lalu titik yang ketiga, itu ada banding reputasi. Dalam hal ini dengan memupuk reputasi positif di tengah masyarakat. Karena orang-orang yang tidak bergereja merasa skeptis tentang nilai yang ditawarkan oleh gereja, reputasi pelayanan memainkan peran yang sangat penting dalam menarik mereka. Dalam hal ini, pelayanan dalam gereja harus memberikan dampak yang positif dan memberikan contoh bagi orang-orang yang tidak bergereja. Gereja perlu menanamkan pemahaman bahwa gereja sebagai pelayanan yang secara teratur dan efektif dalam melayani kebutuhan orang-orang miskin. Gereja perlu juga memberikan pemahaman sebagai tempat untuk kaum muda memahami, dan gereja juga bisa menyediakan berbagai jenis pelayanan yang menjawab kebutuhan-kebutuhan anak-anak muda.
Selanjutnya, mengapa gereja penting? Gereja penting untuk mengadvokasi gereja dan budaya pasca Kristen. Dari sudut pandang orang tak bergereja, gereja sangat penting di dalamnya untuk membangun kepercayaan, nilai moral, dan praktik iman mereka. Elemen dalam komunitas gereja dapat dikembangkan dalam gereja. Yang pertama, hubungan ilahi. Hubungan ilahi ini menyediakan tempat untuk terhubung dengan orang lain yang mengalami tantangan serupa dan mencari tujuan hidup yang sama di tempat di mana orang tahu bahwa mereka berasal. Yang kedua, berbuat baik. Meskipun kebanyakan dari kita juga memiliki keinginan untuk membuat perbedaan demi kebaikan di dunia, terkadang kita dapat mencapai dampak positif melalui upaya pribadi kita yang tersosialisasi. Yang ketiga, ada memuja. Sebagai bagian dari komunitas gereja, orang dapat bersatu dengan orang lain dalam ibadah yang rendah hati, mengklarifikasi ulang fokus mereka dan keputusan diri dan gangguan. Yang keempat, ada kebijakan. Informasi ada di mana-mana, tetapi wawasan jarang ada. Gereja sering memberikan kebijakan sejati kepada orang melalui berbagai sumber, forum, dan interaksi. Lalu ada saksi. Orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka tentang Yesus Kristus kepada orang yang tidak memiliki hubungan dengannya. Namun, beban penuh dari sebuah komitmen itu tidak berada di pundak satu orang jemaat. Ada sebagian kumpulan sesama pendatang yang kasih satu sama yang lain menjadi saksi kabar baik Kristus. Lalu ada mentoring. Jutaan orang tua membawa anak-anaknya ke gereja, kadang-kadang bahkan ketika mereka secara pribadi tidak terlalu tertarik dengan kekristenan. Lalu ada persatuan. Dalam kondisi terbaiknya, gereja adalah tempat di mana orang-orang dari berbagai jenis kelamin, gender, kelompok etnis, dan sosial ekonomi berkumpul untuk mencintai, melayani, dan belajar dari satu sama lain. Dalam masyarakat kita yang sangat terorientasi, ini adalah pemandangan langka yang indah dari kerajaan Allah. Lalu ada kearifan. Gereja ketika mereka terlibat dengan komunitas sekitarnya adalah tempat untuk membedakan budaya sebuah komoditas yang terlalu sedikit persediaannya. Lalu ada fokus iman. Di atas segala, gereja Kristen adalah tempat di mana orang dapat berbuat dalam pengajaran mereka akan Yesus. Lalu peran gereja, di mana gereja harus menjadi tempat kita mengalami kehadiran Allah di tengah umatnya. Dan yang terakhir, meningkatkan sebuah spiritual iman agar lebih dekat dan lebih membangun relasi lagi kepada Allah. Oke, selanjutnya kita masuk dalam tanggapan kritis kelompok. Melalui materi yang disampaikan oleh kelompok, maka kelompok memberi tanggapan bahwa kehadiran orang-orang yang tidak berhubungan dengan gereja dilatar belakangi oleh beberapa hal atau beberapa kesenjangan seperti pada pernikahan, usia, etnis, dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang yang memilih untuk tidak berhubungan dengan gereja adalah orang-orang yang kurang responsif terhadap upaya gereja untuk berhubungan dengan mereka. Nah, kesenjangan-kesenjangan yang ada tadi membuat orang-orang memilih untuk lebih kuat tidak berhubungan dengan gereja. Jika kita kaitkan dengan konteks kehidupan di masa pandemi saat ini, maka kami kelompok setuju bahwa churchless ini atau orang-orang yang tidak terlibat dengan gereja, mereka menjadi sebuah tantangan atau hadir sebagai sebuah tantangan bagi gereja, khususnya pada masa pasca pandemi. Jika dilihat akan konteks pada saat pandemi, maka bisa kita temukan bahwa aktivitas gereja terlihat terbatas dan
kurang maksimal, karena hal ini bisa kita lihat atau kita temukan dari model ibadah yang dilakukan atau diterapkan oleh gereja, baik secara virtual maupun sebagainya. Nah, dari hal tersebut bisa menjadi satu kesenjangan bagi orang-orang yang tidak berhubungan dengan gereja, sehingga itu menjadi suatu hal yang berpengaruh untuk membuat ruang bagi orang-orang yang tidak lagi berhubungan dengan komunitas gereja. Sehingga melalui hal ini maka kami kelompok berkesimpulan bahwa gereja itu perlu untuk menanggapi akan churchless ini sebagai sebuah tantangan bergereja di masa pasca pandemi ini dengan lebih serius, yakni di mana gereja ini tidak harus terlalu mainstream. Nah, gereja perlu untuk melakukan pendekatan yang baru yang sesuai dengan konteks dan juga kebutuhan dalam bergereja, terkhususnya orang-orang yang tidak mau untuk memberikan diri mereka untuk bergabung dengan komunitas gereja pada masa pasca pandemi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Melalui materi churchless yang kami sampaikan, maka kami kelompok berkesimpulan bahwa churchless ini merupakan orang-orang yang tidak bergereja, atau dengan kata lain, orang-orang yang memilih untuk tidak berafiliasi dengan gereja. Churchless sendiri menegaskan bahwa dunia memang telah berubah secara signifikan selama beberapa dekade terakhir. Hal ini berangkat dari perubahan pada kehidupan orang Amerika, baik itu dalam kehidupan moral, sosial, maupun pada spiritualitas mereka. Orang yang belum bergereja, mereka juga memiliki gambaran atau pemahaman tentang iman, kekristenan, dan gereja. Pemahaman mereka tentang iman ini memiliki sedikit perbedaan dengan gagasan iman yang kita pahami. 99% orang yang tidak bergereja atau churchless, mereka sadar akan iman kekristenan yang mereka miliki, dan mereka adalah orang-orang yang dulunya merupakan bagian dari gereja. Namun karena beberapa alasan dan beberapa kesenjangan, pada akhirnya membuat mereka memilih untuk meninggalkan gereja, atau membuat mereka memilih untuk tidak berafiliasi atau berhubungan dengan gereja. Nah, melalui penjelasan yang sudah kami paparkan dalam materi penyampaian kami, maka jika kita kaitkan dalam konteks kehidupan di masa pandemi, khususnya pasca pandemi saat ini, maka churchless atau orang-orang yang tidak berhubungan dengan gereja adalah sebuah tantangan bagi gereja di masa pasca pandemi. Oleh sebab itu, gereja perlu untuk dengan tegas, dengan serius menanggapi akan tantangan ini sebagai bagian dari upaya gereja dalam menjalankan misi pelayanan yang gereja jalankan di masa pasca pandemi.